ini ada kipas anginnya, bisa dinyalain juga. Kalau misalnya sambil nunggu ojek atau angkot, bisa sambil ngadem. Pemirsa, dulu sekarang saya bawa payung pas lagi panas-panas gini ini bukan berarti stres atau gaya-gayaan ya, tapi karena hari ini kita mau bahas soal payung. Nah, sekarang ini kan payung udah bagus nih, bahannya anti air, terus ada ultravioletnya, jadi dipakai pas panas-panasan pun bakal tetap nyaman. Sementara dulu, payung itu dibikin dari kertas, jadi bisa cepet rusak. Nah, saya kan bawa payung hitam nih, saya mau tanya orang-orang di sini, kira-kira apa sih yang ada di pikiran mereka kalau dengar kata payung hitam? Ayo kita cari tahu. Kalau dengar kata payung hitam nih, apa sih yang terlintas di pikiran? Itu apa? Berkabung ya? Berkabung? Mungkin teringat apa, lagu apa gitu? Oh, payung hitam. Gimana, lagu gimana? Yang lagu dangdut. Kayak apa tuh lagunya? Iis Dahlia yang itu. Payung hitam yang menjadi saksi gitu kan? Oh, ada ya lagu itu ya? Saya aja nggak tahu. Kalau dengar kata payung hitam, apa sih yang terlintas di pikiran? Ada kemalangan orang yang meninggal. Kenapa tuh? Ya, karena menunjukkan satu bela sungkawa pakai warna hitam. Oh gitu. Mungkin teringat lagu atau apa gitu yang ada payung hitamnya? Ada lagu dari Minang, itu lagu Payung Hitam, kayaknya ada. Taziah buat orang meninggal. Oh, jadi kesannya kalau payung hitam itu ada orang meninggal gitu. Yaudah, terima kasih. Nah, yang ada terlintas di pikiran tuh apa sih kalau dengar kata payung hitam? Payung hitam. Ya? Nggak tahu. Payung hitam. Nggak tahu. Nggak tahu. Mungkin teringat lagu atau apa? Ingat apa? Payung teduh. Itu bukan judul lagu. Jadi nggak kepikiran apa-apa nih kalau dengar kata payung hitam? Enggak. Ya udah. Nah, padahal payung hitam ini pernah menginspirasi beberapa lagu. Kita lihat dulu cuplikannya, ini dia. Payung hitam yang menjadi saksi setiap hari diriku menanti. Ini dia salah satu lagu yang terinspirasi dari payung hitam. Petir menghalangi, ku tetap bertahan, walau air hujan membasahi badan. Lagu yang dinyanyikan Iis Dahlia ini penuh suasana galau karena menceritakan kepergian seorang kekasih bersama orang lain. Aduh, gimana nggak bikin galau ya? Apalagi dinyanyikan pas lagi hujan deras. Sikapmu sungguh menyakitkan hati. Hujan turun lagi di bawah payung hitam ku berlindung. Lagu yang satu ini juga nggak kalah galau nih, antara benci dan rindu. Dari judulnya aja udah galau ya, mau benci apa rindu? Ini dulu kita berdua. Dinyanyikan oleh Ratih Purwasih tahun 1986, lagu ini menceritakan kerinduan seseorang akan mantan kekasih. Hapus dengan sapu tangan. Hujan turun lagi di bawah payung hitam ku berlindung. Buat generasi sekarang mungkin lebih tahu lagu Antara Benci dan Rindu dari video parodi ini ya.
Dalam video, penyanyi internasional Mariah Carey seolah menyanyikan lagu ini di tengah hujan. Bisa banget mencocokkan lirik lagu dengan gerakan bibir Mariah Carey. Basah tubuh ini, basah rambut ini, kau hapus dengan sapu tanganmu. Ingin memberikan kenang-kenangan berupa payung? Berkat teknologi modern, sekarang bisa kok memesan gambar pada payung sesuai keinginan. Payung yang satu ini terbuat dari kain digital atau silk banner. Bahan yang ini jauh lebih tebal namun tetap ringan. Mendesain payung sesuai dengan keinginan tentu bukan hal yang mustahil. Mau mencetak foto selfie Anda? Bisa. Membubuhkan ucapan selamat ulang tahun pun bisa. Sekarang sudah banyak pabrik payung yang melayani digital printing untuk mempercantik payung Anda. Salah satunya di pabrik payung yang terletak di kawasan Utan Kayu, Jakarta Timur ini. Desain yang sudah jadi akan dijahit bagian pinggirnya. Setelah itu digunting mengikuti pola. Pola kemudian dijahit, selanjutnya pasang pentul pada bagian ujung untuk merekatkan dengan rangkanya. Agar lebih kokoh, bagian tengah payung akan kembali dijahit. Nah, payung pun sudah jadi dan siap untuk digunakan. Rangka payung modern ditemukan oleh Samuel Fox pada tahun 1852. Dia mendesain payung berangka baja untuk menyangga kain payung. Selanjutnya, desain payung terfokus pada bagaimana cara menutup dan melipat payung agar lebih praktis untuk dibawa. Pabrik pembuatan payung masih menggunakan tenaga manusia, mulai dari pemotongan bahan, pemasangan rangka besi, penjahitan, hingga pemasangan bahan pada rangka payung. Payung pun mulai menjadi produk ekonomi yang banyak dicari dan diproduksi. Pada tahun 2008, Tiongkok menjadi tuan rumah dari industri pembuatan payung dunia. Makanya tak heran ya kalau payung yang beredar di Indonesia pun kebanyakan adalah produk buatan Tiongkok. Menurut sejarah, payung sudah digunakan oleh bangsa Tiongkok sejak abad ke-6 sebelum Masehi. Awalnya, payung terbuat dari kertas dan digunakan untuk melindungi kaisar dari terik matahari saat menggunakan kereta kuda. Sampai sekarang, pembuatan payung tradisional khas Tiongkok masih ada loh. Rangka payung terbuat dari potongan bambu dengan ukuran yang sama. Dibutuhkan 28 potongan bambu untuk bisa membentuk payung. Potongan bambu kemudian dirangkai dan dikaitkan dengan benang, mirip seperti menjahit. Kertas untuk bagian atas payung terbuat dari kayu pohon mulberry. Batang kayu dipukul-pukul hingga membentuk bubur. Kemudian dicetak dan dijemur di bawah sinar matahari hingga membentuk kertas. Selanjutnya, kertas dari kayu mulberry ditempelkan pada rangka payung yang sudah dibentuk sebelumnya. Tinggal diberi gagang serta diberi warna atau lukisan cantik. Payung pun siap digunakan. Digunakan sebagai pelindung dari panas dan hujan, payung juga menjadi bagian dari seni. Tari payung khas Tiongkok menjadi salah satu seni yang turun-temurun dipertahankan dari dulu hingga sekarang. Hampir sama seperti di Tiongkok, kota Tasikmalaya juga memiliki payung tradisional yang memiliki sebutan payung gelis. Kelurahan Panyingkiran, Kecamatan Indihiyang, Tasikmalaya menjadi sentra pembuatan kerajinan ini.
Payung gelis dibuat secara manual dari bahan kertas atau kain khusus yang tipis dengan berbagai warna cerah, serta mulai ukiran kecil hingga besar. Kerangkanya dirangkai dari bilah-bilah bambu yang dipadu dengan batang pohon mahoni sebagai gagangnya. Payung gelis dijual mulai dari 50 hingga 150 ribu rupiah. Menilik sejarah, payung gelis Tasikmalaya pernah mencapai puncak kejayaannya dari tahun 1962 sampai 1968. Di masa lalu, payung ini menjadi kelengkapan mode para mojang Tasik untuk melindungi wajah ayunya dari sinar matahari persis seperti yang para noni Belanda gunakan di zaman penjajahan. Munculnya payung modern dengan rangkal besi dan beragam model di tahun 80-an mulai menggeser keberadaan payung gelis yang biasanya dipakai sehari-hari. Regenerasi perajin payung pun kurang sehingga hanya orang-orang tua yang masih setia menekuni kerajinan ini. Payung gelis kini tetap lestari sebagai payung hias pajangan atau digunakan di acara adat. Biasanya pesanan pun mulai ramai menjelang Hari Raya Imlek. Yang lebih membanggakan, ikon Tasikmalaya ini sudah merambah pasar internasional seperti Eropa. Sejak tahun 2013, payung juga menjadi salah satu yang mewarnai jalanan Portugal. Festival Seni Agita Gueda merupakan agenda tahunan kota Agueda, Portugal. Selama bulan Juli, jalanan kota Agueda akan dihiasi payung dalam warna-warni ceria digantungkan di atas jalan-jalan kota Agueda. Payung-payung yang digantung memberikan nuansa baik bagi kota Agueda sekaligus melindungi para penjalan kaki dari terik matahari yang menyengat. Selama 1 bulan penuh, payung warna-warni menghiasi sudut kota. Selain menikmati keunikan payung warna-warni, wisatawan yang berkunjung ke sana juga bisa menyaksikan atraksi kesenian yang ditampilkan para seniman kota bernuansa abad pertengahan ini dalam berbagai bentuk. Mary, Yes? do you ever stop working long enough to, like go out, go on a date? Dalam film, payung juga pernah menjadi salah satu properti penting loh. I'm going to go meet Steve at his next job. Yeah, yes. Dalam film All About Steve yang dirilis tahun 2009 lalu, karakter Mary Horowitz yang diperankan Sandra Bullock banyak beradegan membawa payung. Payung yang dibawa Mary memang bukan payung sembarangan karena dimiliki oleh Steve, pria yang sudah merebut hati Mary. Payung pun menjadi alasan bagi Mary untuk mengejar Steve kemanapun dia pergi. The harder she's trying to win him over. Or marry the blind date. Kalau dalam film Kingsman The Secret Service, payung justru menjadi alat perlindungan. Payung hitam yang tak pernah lepas dari genggaman sang pemeran utama Colin Firth ini bisa melindungi dirinya dari terjangan peluru senjata api, tembus pandang, hingga membidik sasaran dengan tepat. Canggih kan? Habis ini kita mau bahas tentang bermacam-macam payung modern. Jangan kemana-mana, tetap di Dulu Sekarang.